Shalom, berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita buka hati kita untuk taburan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa Surgawi yang telah mengasihi dan memperhatikan hidup kami. Hari ini kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengar dan juga kami siap melakukannya. Kami mohon nikmat dan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah hidup dan mati dari surat Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Hidup dan mati kita ada dalam tangan Tuhan. Namun kita harus berusaha supaya semuanya bermakna dan berarti, sehingga kita tidak hidup hanya sekedar hidup saja. Karena memang yang pertama, hidup adalah Kristus. Jadi hidup kita ini hidup di dalam firman, hidup di dalam kebenaran, hidup untuk melayani Tuhan. Jadi mengikuti setiap kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Jadi hidup kita ini jelas untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuji dan meninggikan, menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kemudian yang kedua, kalau kita mati, itu berarti adalah keuntungan. Karena kita sudah berhenti dari perjuangan, berjuang dengan berat di dunia ini. Kita juga berhenti dari segala penderitaan dan segala kesusahan yang ada di dunia ini. Jadi kita saatnya kembali kepada Tuhan untuk menerima upah, untuk menerima bagian yang disediakan bagi kita. Itu adalah sebuah keuntungan. Jadi jangan takut menghadapi kematian, jangan khawatir. Percayalah bahwa kematian itu justru saat yang indah, merupakan keuntungan bagi kita untuk bertemu dengan Bapa di dalam sorga. Dan kita bertemu bersama-sama dengan Kristus. Kemudian yang ketiga, kalaupun kita masih hidup, berarti kita bekerja untuk menghasilkan buah, yaitu menyatakan kasih Kristus kepada sesama. Sehingga pada saatnya ada banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan itu adalah buah-buah yang indah. Selain itu, hidup kita itu juga harus menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, kelemah lembutan, dan juga hal-hal yang dinyatakan oleh roh itu harus kita lakukan, sehingga hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita ini melimpah dengan berkat Tuhan. Jadi kalau kita masih hidup, berarti kita harus menghasilkan buah. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, gunakanlah kesempatan untuk melayani Tuhan, karena hidup adalah Kristus. Kemudian persiapkanlah dirimu untuk menghadapi kematian yang merupakan keuntungan bagi kita saatnya menikmati berkat dan hadiah dari Tuhan. Dan kalau kita masih hidup, hasilkanlah buah secara maksimal. Berikan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga kasihi serta layanilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang masih hidup di dalam dunia ini. Hidup kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Dan jika kita mati, itu adalah keuntungan, karena saatnya kita menerima upah hidup kekal di dalam sorga. Bapa, kami bersyukur ketika kami mengenal Tuhan Yesus Kristus, ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berarti hidup kami ini dipanggil untuk menerima anugerah dan kemudian kami melayani Tuhan. Hidup bagi Kristus. Kalaupun tiba saatnya kami mati, itu adalah sebuah keuntungan. Kami berhenti dari jerih lelah kami, dari perjuangan kami,
Dari segala kesukaran, penderitaan, dan kesusahan yang ada di dalam dunia ini, kami berhenti untuk beristirahat dan menikmati kehidupan kekal bersama dengan Bapa di dalam sorga. Namun, kalau kami masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, berarti kami harus bekerja untuk menghasilkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu yang harus kami upayakan dari kehidupan kami ini. Dan juga buah untuk menjadi saksi supaya ada jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pakailah kami Tuhan menjadi alat-Mu. Pakailah kami Tuhan menjadi hamba-hamba-Mu. Terima kasih. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.